Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam program Renungan Pagi Gereja kita. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan beri buat kami di hari ini. Kami mau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hikmat Tuhan kami perlukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau di sepanjang minggu ini, kita sudah mendengar tema renungan pagi, yaitu tentang janji keselamatan kekal melalui Kristus Yesus. Ya, jadi ada janji keselamatan kekal melalui Yesus Kristus. Dan di pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentang jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ya, jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24, begini kebenaran firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, ayat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ayat ini ditulis diawali dengan kata sesungguhnya. Ini ada kata sesungguhnya di situ, dan kalau kita perhatikan dengan seksama, kata ini sebenarnya memiliki arti yang mendalam, ya. Ada makna di dalam kata ini, ada arti yang mendalam dari kata ini. Karena kalau saya lihat dari terjemahan aslinya, kata ini juga memiliki arti amin. Ya, amin. Seperti kita mengamini setiap doa dan harapan yang kita naikkan kepada Tuhan, khususnya ketika kita berdoa, maka kita mengakhirinya dengan kata amin. Kata ini memiliki makna bahwa bagi kita kata amin ini adalah pasti dan benar. Jadi ketika kita sudah menaikkan setiap harapan-harapan dan doa-doa kita, kita mengamininya dengan keyakinan bahwa doa kita ini akan dijawab pasti dan benar oleh Tuhan. Jadi kata amin dan sesungguhnya di dalam kalimat ini memiliki arti yaitu pasti, benar, yaitu ungkapan dari kepercayaan dan keyakinan yang absolut. Itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Yesus mengawali katanya, kata-kata yang akan dia ucapkan, kalimatnya dengan kata sesungguhnya. Ini benar. Aku berkata kepadamu, perkataanku ini adalah perkataan yang benar. Perkataanku ini adalah perkataan yang pasti. Ini adalah satu keyakinan, kepastian, dan tidak akan berubah-ubah. Ya, absolut. Tidak akan dapat dipengaruhi oleh apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang pasti dan benar itu? Ya, perkataan Yesus yang pasti dan benar itu tentang apa sebenarnya? Kalau kita lihat selanjutnya adalah barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Kata dan dalam kalimat ini itu adalah memisahkan dua kalimat dan menunjukkan bahwa kalimat ini memiliki bentuk partisipal. Artinya kalimat yang berkesinambungan. Dan di sini bisa diartikan juga kemudian atau lalu. Jadi sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku,
kemudian percaya dan atau lalu percaya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita mau bahas kalimat yang pertama terlebih dahulu. Ya. Kalimat yang pertama, kita memang bersyukur bahwa ketika kita percaya kepada Yesus seperti yang di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi orang-orang percaya yang seperti apa? Ini kelanjutan dari Yohanes 3 ayat 16 tadi dilanjutkan oleh ayat-ayat selanjutnya di dalam Yohanes ini, termasuk Yohanes 5 ayat 24. Ya. Yesus menginginkan orang percaya yang dikatakan tadi, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Kata mendengar dalam bahasa Yunani memiliki arti mempelajari, mentaati. Ya. Dan dalam perjanjian lama kata ini berhubungan atau terkait dengan kata yada. Bapak Pendeta Jeff Takastanya sering atau sudah beberapa kali mengingatkan tentang yada ini, kata yada ini. Kita mungkin masih ingat bahwa kata ini memiliki arti. Yang pertama adalah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan itu supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus dan ajarannya. Jadi kita mendengar firman Tuhan itu supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia dan ajarannya. Karena di dalam Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, kita semakin mengenal Dia, kita semakin tahu tentang Dia, kita semakin tahu apa ajaran-ajaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Lalu kita mendengar, yang kedua, kita mendengar firman Tuhan itu supaya kita memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus dan memiliki hubungan yang intim. Ini yang sering diingatkan oleh Bapak Pendeta Jeff Takastanya bahwa kata intim di sini, mengenal di sini itu adalah seperti hubungan suami istri bersetubuh ya. Karena di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Ya. Kita tidak mengenal Allah, kita tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah karena kita tidak mendengar firman Tuhan. Karena kita menolak untuk mendengar, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Jadi yang Yesus maksudkan dalam kalimat ini adalah sesungguhnya barang siapa mendengar. Kata mendengar di sini adalah bukan hanya sekedar dengar begitu saja, tetapi kita juga cinta akan firman itu dan memeliharanya dengan cara bagaimana merenungkannya siang dan malam. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan bla bla bla, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Orang-orang percaya yang dimaksud di sini adalah orang-orang percaya yang mendengar firman Tuhan itu, lalu dia cinta akan firman Tuhan itu, dia pelihara firman Tuhan itu dengan cara merenungkannya siang dan malam. Lukas pasal 11 ayat 28 berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Ini kalimat yang pertama Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu kalimat selanjutnya adalah kata percaya kepada Dia yang mengutus aku. Kata percaya di sini memiliki arti bahwa kita tidak hanya sekedar percaya begitu saja, namun ada tindakan yang kita lakukan yaitu mempercayakan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi percaya yang dimaksud di sini bukan hanya aku percaya, tapi tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan.
Ini tidak kita percaya kepada Tuhan karena kita tadi sudah mendengar tentang Dia, mengenal tentang Dia baik, kita mengenal memiliki hubungan yang intim dengan Dia, maka kita mulai percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang dimaksud di sini. Beberapa kali kita mendengar di khotbah hari Minggu tentang ilustrasi seorang akrobat yang bisa berjalan di atas utas tali yang menghubungkan mungkin 2 tebing atau 2 gedung. Lalu orang percaya dia bisa melewati tali tersebut, ya, tanpa terjatuh. Tapi tidak ada orang yang mempercayakan dirinya untuk dibawa berjalan di atas tali tersebut. Tapi ada satu anak yang mau percaya dan mempercayakan hidupnya. Jadi tingkat kepercayaan anak ini berbeda dari kebanyakan orang pada waktu itu. Ya. Seperti ini juga yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang percaya yang mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kepercayaan yang kita miliki itu harus menjadi kepercayaan yang berkembang. Maksudnya apa? Kepercayaan yang pada akhirnya dapat mempercayakan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan, baik di dunia ini maupun kehidupan kita yang akan datang. Jadi kita mempercayakannya kepada Tuhan. Percayaan kita itu harus semakin dibangun dan dikuatkan karena kita memiliki pengenalan atau pengetahuan yang benar akan Tuhan. Kepercayaan kita bukan sesuatu yang tidak kita pahami atau ketahui. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bukan kepada sesuatu yang kita tidak pahami atau tidak ketahui. Tapi Tuhan sudah memberikan kebenaran firman Tuhan kepada kita untuk kita pelajari dan ketahui, ya, tentang Dia. Supaya kenapa? Kalau kita memiliki pengenalan yang benar, pengetahuan yang baik dan benar tentang Dia, maka apapun cobaan yang datang kepada kita, kita tidak akan melepaskan kepercayaan kita itu. Karena kita sudah yakin ini adalah sesuatu yang benar. Kepercayaan yang benar yang saya pegang ini. Sehingga apapun yang datang kepada hidupmu, maka sekali Yesus akan selamanya Yesus. Ketika kita memiliki seperti itu, jaminan keselamatan dalam Kristus Yesus itu akan tetap menjadi milik bagian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang memiliki jaminan keselamatan itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengenalan yang baik dan benar tentang Yesus Kristus dan yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak hanya di dunia ini saja, tapi sampai kepada keakhiran nanti. Dia mempercayakan seluruh kehidupannya. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada jaminan keselamatan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bahagian kami pribadi lepas pribadi. Kami tetap memegang teguh Engkau Tuhan, karena kami memiliki keyakinan yang penuh akan Tuhan di dalam hidup kami. Sertai kami di sepanjang hari ini, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.